Saya nama Dr. Andes Kasirin MM selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kroya Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan visi sekolah kami adalah terwujudnya lulusan bertakwa, berprestasi, terampil, dan cinta lingkungan. Pada saat ini jumlah rombongan belajar 24 kelas dengan jumlah siswa keseluruhan 758 siswa dengan tenaga pendidik dan kependidikan berjumlah 56 orang. Pada saat ini sekolah kami SMP Negeri 5 Kroya dengan didukung oleh seluruh warga sekolah sedang melaksanakan sekolah program Adiwiyata dengan unggulan melakukan inovasi penerapan ramah lingkungan, termasuk pembuatan teh dari daun sambung nyawa, kemudian membudidayakan lebah lanceng dan tanaman-tanaman yang berhubungan dengan pembelajaran siswa untuk pemanfaatan lingkungan pembelajaran. Dan saat ini sekolah kami SMP Negeri 5 Kroya melakukan program sekolah sinergi, sekolah negeri bernuansa religius, yang mana mendapat juara 1 di tingkat Kemenag Kabupaten, yang rencananya SMP Negeri 5 Kroya juga akan mendirikan Madin Madrasah Diniyah yang akan dilaksanakan pada sore hari dengan sasaran para siswa yang belum bisa membaca Al-Quran, untuk yang Islam dan untuk yang non-Islam nanti mengikuti, karena nuansa religius ya semua agama silakan untuk mengembangkan masing-masing pemeluknya ke arah yang baik. Selanjutnya SMP Negeri 5 Kroya sangat senang sekali karena ada guru penggerak, di mana program guru penggerak yang ada 1 yang bisa mengikuti pelatihan sehingga dapat bermanfaat bagi sekolah, bagi teman-teman lain untuk mengikutinya. Dan pada tahap ketiga kami SMP Negeri 5 Kroya juga mendaftar untuk mengikuti sekolah penggerak. Jadi kami sangat mengharapkan untuk teman-teman kami, terutama pendidik, untuk mengikuti program dari pemerintah yaitu guru penggerak, sehingga nanti akan terwujud menjadi sekolah penggerak. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Pak Nur. Sehat Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah Pak Bambang. Ya, sehat Pak ya? Sehat. Iya, sehat. Sama kemarin kita sudah mempelajari pendidikan guru penggerak 1 bulan. Coba apa yang sudah dirasakan dalam 1 bulan dengan
pendidikan guru penggerak yang Pak Burhanuddin laksanakan kemarin? Ya Pak Bambang, terima kasih untuk kegiatan guru penggerak selama 1 bulan kemarin. Memang di modul 1.4 itu tentang budaya positif memang luar biasa banyak kontennya Pak Bambang. Jadi memang saya agak istilah Jawanya kepuntal-puntal. 1.1, 1.2, 1.3 itu agak santai, tapi begitu 1.4 itu luar biasa Pak Bambang. Materinya terlalu banyak kayak gitu. Jadi yang saya rasakan ya lumayan sih, lumayan berat di 1.4 Pak. Berarti ada sedikit kendala untuk iya. mempelajari di modul 1. 1.3. Tapi yang lain bagaimana? Yang lain alhamdulillah bisa selewati, cuman memang di setiap demonstrasi kontekstual itu memang saya sering lama ngirim tugasnya di kontekstual. Kemarin untuk budaya positif yang sudah dilakukan Bapak di SMP ini bagaimana? Sudah dilakukan budaya positif? Budaya positifnya kemarin saya melaksanakan kegiatan membaca 15 menit di awal pembelajaran. Itu memanfaatkan perpustakaan digital yang sebelumnya sudah saya buat untuk istilahnya mengenalkan kepada anak bahwa HP itu tidak hanya untuk bermain tapi bisa untuk menambah wawasan. Itu budaya positifnya. Jadi kalau mereka semula itu bosan dengan buku-buku bacaan yang ada di kelas mereka, yang ada di perpustakaan, mereka sekarang bisa membaca lewat HP mereka, langsung memilih bacaan yang mereka sukai. Terus dari hasil bacaan itu anak suruh merangkum atau nanti menjelaskan? Ya. Sesuai dengan panduan gerakan literasi sekolah Pak. Jadi dengan membaca itu harapannya mereka bisa menceritakan kembali apa yang sudah mereka baca dan mereka sudah pahami. Jadi kemampuan literasinya dilatih dari seperti itu. Jadi istilahnya kan mereka diminta untuk mengungkapkan apa yang mereka baca. Nah, syaratnya itu berarti bacaannya harus yang mereka sukai supaya mereka mau mengungkapkan kembali gitu. Jadi setelah mereka selesai membaca, saya minta mereka untuk coba ceritakan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Seperti halnya ketika cerita dengan teman-temannya gitu. Dia hasil baca ini baca itu. Berarti dari Bapak menentukan judul dari sebuah buku yang dibaca ya, anak silakan membaca buku yang ada di list digital gitu. Iya, yang mereka sukai. Iya. Membebaskan dengan harapan nanti kalau mereka itu sudah menyukai otomatis bisa mengungkapkan perasaan kayak gitu ya. Terus dari teman sejawat Pak Nur mengenai literasi yang dilakukan Pak Nur itu bagaimana? Sejawat untuk gerakan literasi yang saya terapkan di situ, dari teman sejawat semuanya mendukung dan merasa terbantu dengan adanya perpustakaan digital gitu ya. Jadi meskipun di perpustakaan digital itu ada buku literasi, juga saya tanamkan juga ada buku pelajaran. Jadi terutama saat mereka memberi tugas atau ada siswa yang tidak mendapatkan buku, mereka bisa membaca langsung lewat perpustakaan digital. Pada intinya dari teman-teman itu mendukung sekali dengan adanya perpustakaan digital ini. Terutama kan yang paling sulit itu kalau misalnya untuk kegiatan literasi wali kelas untuk itu loh Pak,
di pojok baca itu harus tersedia buku literasi. Jadi mereka otomatis kan mengkondisikan kelasnya masing-masing. Nah, ketika siswa punya kesulitan untuk menentukan atau membawa buku misalnya atau meminjam buku di perpustakaan, mereka bosan, ada satu solusi lagi, dia punya SMP 5 ini punya perpustakaan digital. Jadi salah satunya untuk membantu supaya tidak ada alasan lagi siswa merasa tidak melaksanakan gerakan literasi sekolah. Silakan, itu di perpustakaan digital banyak, bisa dipilih yang mereka suka. Terus untuk tempat untuk literasi membaca itu apakah harus di perpus, di kelas, atau di lingkungan sekolah diberikan untuk literasi membaca? Di mana saja bisa, Pak. Tapi untuk kegiatan 15 menit membaca itu memang di kelas, di kelas masing-masing. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka bisa melanjutkan, sekiranya menarik, di perpustakaan juga bisa, di tempat manapun bisa, bahkan di rumah juga bisa, karena perpustakaan digital itu apa perubahan yang baik terhadap yang sudah dilakukan Pak dalam hal literasi tadi? Ada sedikit perubahan yang baik dalam literasi itu ke anak seperti apa? Perubahannya saya memang belum merasakan begitu ya Pak, karena ini baru diterapkan 1 bulan kemarin ya. Kebetulan untuk penggunaan HP juga kita sangat berhati-hati. Tapi pada intinya ketika mereka sudah mulai tertarik untuk membaca, gini, apa namanya, perubahan terbaiknya adalah, harapan saya yang pertama, siswa itu tidak lagi menganggap HP itu sebagai sebuah tempat untuk bermain. Jadi harapannya game di HP itu sudah tidak lagi menjadi istilahnya satu-satunya apa yang harus mereka lakukan di HP. Jadi ketika kita sudah menanamkan budaya positif membaca lewat mana saja sebetulnya, tapi ini saya ingin mengenalkan di HP itu mereka bisa untuk memperoleh hal-hal yang sangat bermanfaat. Mereka kemudian bisa memilih bacaan yang mereka sukai. Mereka bisa beralih dari hanya bermain game kemudian membaca bacaan yang menarik. Jadi arahnya untuk literasi kan supaya anak itu mengiatkan kembali baca ya Pak? Membaca. Otomatis kan pasti ada kendala, ada siswa yang sulit untuk diarahkan ke sana ya Pak? Pasti ya. Nah, itu strategi yang Bapak lakukan bagaimana untuk mencapai hal yang baik? Nih, memang butuh proses gitu Pak. Jadi itu jelas. saya kemarin untuk mengenalkan ini itu kita bareng-bareng mengenalkan perpustakaan digital SMP 5 pertama. Kemudian coba ayo kita membaca 1 judul bersama. 1 judul. Mereka baca pertama. Kemudian saya berikan kesempatan kepada mereka untuk menceritakan kembali secara bergantian per paragraf Pak. Per paragraf. Oke, per paragraf. Jadi urutan mungkin dari yang depan, paragraf pertama. Kemudian disuruh intinya apa paragraf itu. Ternyata mereka kemudian menemukan kelucuan di situ, kemudian menarik gitu ya. Oh ternyata asik nggak membaca gitu. Terus berikutnya, paragraf berikutnya, sampai akhirnya kita kan sampai kepada cerita yang ada di alur puncak gitu loh, yang paling menariknya. Kalau paragrafnya pendek, paragrafnya pendek, saya tambah jadi 2 paragraf. Ya, kalau ada dialognya, berarti sekitar 5 dialog. Terus intinya apa dialog itu? Gitu. Mereka menceritakan kembali, tapi tidak sepenuhnya. Jika mereka kesulitan, saya pun memberikan bantuan, gitu, intervensi.
saya beri clue-nya, oh ternyata ceritanya menarik gitu. Itu dari yang sudah dilakukan Pak Nur, kenapa Pak Nur itu menanyakan respon itu kepada anak, bagaimana dengan sistem seperti ini gitu. Ataupun ya secara jelasnya respon anak yang anak ketahui bagaimana? Responnya alhamdulillah mereka senang Pak. Dengan ternyata kegiatan literasi itu menyenangkan, terutama ya kegiatan yang kemarin itu dilaksanakan. Oh ternyata asik ya membaca gitu. Terus kalau kita lihat maknanya, terus responnya, semua baik anak-anak yang maksimalis, minimalis itu suka responnya. Responnya tapi ada nilai positif ya. Ada nilai positif. Terima kasih ya Pak Nur, ini sudah sedikit gambaran tentang pendampingan. Mudah-mudahan Pak Nur bisa berubah ke arah yang lebih baik. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama untuk perubahan perilaku yang positif yang ada di SMP 5 bisa berjalan dengan baik ya Pak Nur. Ya. Terima kasih Pak Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Mas.